Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Jumat 18 November 2022 bersama saya Romo Martinus Ngarlan. Romo Suster Puder Frater saudara-saudari terkasih, selamat pagi berkah dalam. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga di awal hari baru ini kita dianugerahi rahmat, kesehatan, dan semangat hidup yang berkobar. Sekarang mari kita membuka hati dengan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Romo, Suster, Bruder, Frater, saudara-saudari yang terkasih, hari ini bacaan Injil berbicara tentang Yesus yang mengusir dan mengosongkan Bait Allah. Karena Bait Allah adalah tempat doa, namun disalahgunakan oleh orang-orang untuk berdagang, untuk jual beli, untuk bertransaksi, untuk tawar-menawar. Yesus tidak rela rumah Bapaknya dijadikan tempat berdagang. Yesus marah dan mengusir semua pedagang yang berjualan di sana. Saudara-saudari yang terkasih, tindakan Yesus di Bait Allah adalah tindakan simbolis yang sangat penting untuk kita renungkan. Dengan tindakan itu, Yesus mengajak kita untuk mengembalikan fungsi rumah doa atau gereja kita sebagai rumah doa, memuji dan memuliakan Allah. Tempat kita berjumpa dengan Allah, tempat kita membangun relasi yang mesra dengan Allah dan sesama umat beriman. 2. Yesus mengajak kita untuk membersihkan rumah doa atau gereja kita dari penyelewengan, misalnya untuk mencari kepentingan pribadi. Ketika kita ke gereja atau aktif di dalam gereja, jangan sampai kita mencari keuntungan materi, mencari popularitas, mencari pujian, mencari kehormatan diri, mencari harga diri, atau mencari pengaruh untuk kepentingan pribadi. Atau ketika kita melayani, baik melayani Tuhan dan umat beriman, kita mengharapkan imbalan sesuatu. Melayani dengan pamrih atau dengan bersyarat. Saudara-saudari, Tuhan mengajak kita untuk mencari keuntungan demi pelayanan, bukan mencari keuntungan dari pelayanan. Mari kita bersihkan diri kita yang adalah Bait Roh Kudus dari kedosaan dan dari motif-motif pribadi kita ketika kita di dalam gereja. Mari kita jadikan gereja kita sebagai rumah doa yang sesungguhnya bukan untuk kepentingan pribadi kita yang lain, terlebih yang sangat duniawi. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang penuh kasih, ajari kami untuk menghilangkan motif-motif pribadi ketika kami
di gereja, ketika kami melayani Engkau dan sesama kami. Ajari kami untuk melayani dengan tulus. Ajari kami untuk ke gereja hanya menyembah dan memuji Engkau, bukan untuk bertransaksi, bukan untuk mencari kepentingan duniawi, bukan untuk mencari keuntungan pribadi kami, kehormatan, harga diri, puji-pujian pribadi. Allah yang penuh kasih, berkatilah kami, kami sanggup untuk senantiasa membersihkan diri kami, tubuh kami yang adalah bait Roh Kudus. Agar kami melayani Engkau dengan setulus hati, tanpa pamrih pribadi yang sangat duniawi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan kegiatan hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.